Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 34. Saudara-saudari, di dalam keadaan kita yang penuh kesesakan ini, macam mana mau mendengar suaranya? Mendengarkan suara Tuhan bukanlah soal mendengar suara secara fisikal saja, tetapi lebih kepada mendengarkan wahyunya yang hadir dalam kehidupan sehari-hari dan banyak berbagai cara, spiritual, dan antaranya ialah yang pertama, doa dan meditasi. Doa adalah saranan utama untuk umat Katolik, khususnya umat Kristen, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam keheningan doa pribadi, seseorang dapat peka terhadap suara Tuhan yang berbicara dalam hati mereka. Meditasi juga membantu umat untuk mendengarkan inspirasi dan petunjuk yang datang dari Tuhan. Yang kedua, membaca Alkitab. Firman Tuhan dalam Alkitab dianggap sebagai suaranya yang jelas dan hidup. Umat Katolik diajak untuk membaca dan merenungi kitab suci secara teratur untuk mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, sakramen. Dalam sakramen-sakramen gereja, khususnya dalam Ekaristi, kita dapat bertemu dengan Tuhan secara lebih nyata. Melalui partisipasi dalam misa, mereka dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan dan mendengarkan petunjuknya. Dan yang keempat, bimbingan rohani. Seorang imam atau pembimbing rohani dapat membantu seseorang untuk mengenali suara Tuhan, terutamanya melalui perkongsian dan bimbingan dalam kehidupan spiritual. Untuk yang kelima, renungan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, merenung dan mencari kehendak Tuhan melalui pengalaman pribadi, perasaan dan kejadian-kejadian hidup juga dapat menjadi cara untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara melalui tanda-tanda dan peristiwa dalam hidup kita. Yang keenam, mendengarkan hati nurani. Gereja Katolik juga mengajar bahwa suara Tuhan dapat terdengar dalam hati nurani yang terdalam. Dengan mendengarkan suara hati nurani yang jujur dan tulus, seseorang dapat lebih mudah memahami kehendak Tuhan. Kesimpulannya, mendengarkan suara Tuhan adalah proses yang melibatkan doa, membaca kitab suci, penerimaan sakramen, bimbingan rohani, serta keheningan dalam refleksi pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, persoalannya, kenapa penting untuk kita mendengar suara Tuhan? Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Ilya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaannya dan berbicara tentang tujuan mereka
yang akan digenapinya di Yerusalem. Lukas bab 9 ayat 29 hingga 31. Untuk kita bangkit bersinar bersama Kristus atau seperti Kristus, maka kita harus sanggup untuk menerima penderitaan dan beban hidup seperti Kristus. Dan semua ini kita hanya mampu hadapi dan atasi dengan mengikuti kehendaknya dan tuntunannya serta mendengarkan suaranya. Tuhan memberkati.